Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan video media pembelajaran mata kuliah Perspektif Global, dosen pengampuh Dr. Misna SPD MPD oleh kelompok 14 Yuni Kartika, Nilu Cynthia Karlina, Nikomang Ria Karlina Dewi. Materi ke-8, senjangan antara negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. 1. Negara miskin atau terbelakang. Gambaran suatu negara miskin atau terbelakang adalah suatu negara yang ditandai oleh kemiskinan, persediaan tenaga listrik yang tidak memadai, pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai, sebagian besar penduduk buta huruf dan miskin, dan ekspornya ke negara lain sama sekali tidak terdiri dari bahan mentah, hasil tambang atau buah-buahan, dan beberapa bahan makanan. Kemiskinan umum negara terbelakang adalah negara yang cekam kemiskinan seperti tercermin di dalam pendapatan per kapita yang rendah. Pendapatan per kapita yang rendah ini jauh lebih tercermin pula dalam standar kehidupan rakyatnya yang rendah. Di negara seperti ini, makanan adalah jenis konsumsi utama dan sekitar 75%. Dari pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dibandingkan dengan hanya 20% di negara maju. Akibatnya rata-rata kalori yang dimakan di negara terbelakang adalah 2.000 dibanding 3.000 lebih pada negara maju. Lebih dari 1.200 juta penduduk tidak mempunyai air minum bersih dan lebih dari 1.400 juta tidak mempunyai tempat pembuangan sampah yang memenuhi kesehatan. Dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan sangat minim. Pendidikan dan kesehatan sangat minim. Contoh negara terbelakang: Niger, Republik Afrika Tengah, Zimbabwe. Dua, negara berkembang. Karakteristik atau ciri-ciri negara berkembang dapat dikatakan yaitu: 1. Tingkat kehidupan yang rendah. Di negara berkembang, pada umumnya ditandai dengan ada tingkat kehidupan yang rendah. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Tingkat kehidupan yang rendah ini dapat diwujudkan dalam bentuk secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif dapat diwujudkan dalam bentuk tingkat pendapatan yang rendah atau kemiskinan. Dua, tingkat produktivitas yang rendah. Sebagian besar tingkat kehidupan penduduk di negara berkembang sangat rendah. Hal ini mengakibatkan produktivitas sebagian besar penduduk juga menjadi rendah. Tiga, pertumbuhan populasi dan beban tanggung jawab yang tinggi. Di negara berkembang, tingkat pertumbuhan penduduk masih sangat tinggi. Dengan demikian, tingkat kelahiran juga semakin
semakin tingkat dan sebagai akibatnya jumlah penduduk semakin bertambah besar. 4. Negara pengangguran. Tingkat pengangguran dan pengangguran semu yang tinggi salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat kehidupan penduduk di negara berkembang. Adalah kurangnya penggunaan tenaga kerja yang ada secara efisien. 5. Ketergantungan yang sangat terhadap produksi pertanian dan produk-produk ekspor. Sebagian besar penduduk di negara sedang berkembang tinggal di daerah pedesaan, yaitu 80% dengan mata pencaharian sebagai petani. 3. Negara maju. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Karakteristik negara dapat dikatakan maju. A. Sebagian besar pendapatan negara didapat dari industri. B. Pendapatan per kapita tinggi. C. Angka kematian kecil. D. Tingkat pendidikan tinggi. E. Iptek telah dikuasai. F. Keadaan perekonomian lebih baik, sebagian penduduk tinggal di kota. G. Fasilitas di segala bidang terpenuhi. H. Timbulnya krisis lingkungan, segera diatasi krisis lingkungan. E. Ekspornya lebih tinggi daripada impor. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.